Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai Presiden Republik Indonesia, berdasarkan ketetapan MPR RI nomor 3 MPR 2001 tentang penetapan Wakil Presiden Republik Ibu Megawati Soekarno Putri adalah wanita tangguh yang menghabiskan masa mudanya mengabdi dalam dunia politik. Dunia yang katanya begitu kejam bagi seorang perempuan itu. Tak sedikit pula kaum Adam memberi label pada kaum Hawa jika wanita itu lemah jika terjun ke politik. Namun semangat Putri Insinyur Soekarno tak pernah redup. Tekadnya yang kian tinggi menumbuhkan jiwa karismatik dalam hidupnya. Jatuh bangun ia rasakan, bertubi-tubi masalah selalu menghampiri wanita ini. Hingga tibalah saat di mana sang putri berhasil menjadi satu-satunya presiden wanita di negara ini. Beliau membuktikan jika kaum Hawa itu bisa setara dengan kaum Adam. Bahkan kini ibu dari Puan Maharani itu menjadi ibu semua kader PDIP. Ialah Ketua Umum Partai Banteng yang banyak melahirkan kader sukses. Di usia yang sudah semakin renta, ia selalu berpesan pada semua kadernya untuk terus menunaikan tugasnya dengan maksimal. Nginep po nang desa-desa iku, ojo mangrok-mangrok wae, ujar Bu Mega. Megawati ini seperti ibu pada umumnya, selalu membanggakan prestasi anaknya pada khalayak umum. Bukan sesumbar ya, tapi lebih ingin memberitahu jika ini loh, aku seorang ibu yang sukses merawat anakku sampai berjaya. Tak jarang, ia memberikan rewardnya pada salah satu anak yang berhasil membuat program jempolan agar bisa dekat dengan rakyat. Sekali lagi di Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri adalah satu-satunya perempuan yang menjadi presiden dan ketua partai di Indonesia. Beliau merupakan politisi yang langka karena mengutamakan kehormatan konstitusi, bukan menang atau kalah dalam kompetisi politik. Megawati Soekarno Putri merupakan putri dari presiden pertama di Indonesia, yaitu Soekarno. Dia adalah presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Mendalami pencapaian Megawati selama menjabat presiden Indonesia, terdapat capaian-capaian yang dilahirkan pada masa pemerintahan Megawati. Masa jabatan Megawati sempat menuai persoalan keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia dengan temuan persoalan mendasar, yaitu permasalahan keterwakilan perempuan yang sangat minim di bangku kursi parlemen atau di ruang publik. Hal ini tidak hanya dilihat dari minimnya jumlah perempuan yang duduk sebagai anggota DPR RI, tetapi terkait partisipasi perempuan dalam politik dan masyarakat. Akan tetapi, pada masa jabatannya, Megawati menunjukkan diri sebagai seorang pemimpin yang berkarismatik, tidak hanya karena faktor keturunan semata, tetapi juga karena kepribadiannya yang teguh dalam berprinsip. Meskipun tidak pernah belajar ilmu kepemimpinan secara formal, Megawati banyak belajar dari lingkungan yang membesarkannya. Sebagai pemimpin, Megawati memiliki visi dan misi yang memperjuangkan 4 pilar berbangsa dan bernegara, di antaranya Pancasila 1 Juni 1945, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan tetap menjaga keutuhan NKRI. Serta 3 pilar Trisakti, yakni berdaulat secara politik,
berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Terdapat capaian-capaian yang dilahirkan pada masa pemerintahan Megawati sebagai berikut. Pertama, Megawati berhasil mendirikan lembaga pemberantas korupsi yang dikenal dengan lembaga KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Pendirian lembaga KPK ini berdasarkan Undang-Undang tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Kedua, Megawati dapat menghentikan aktivitas pertambangan Freeport di Papua karena dianggap melanggar aturan internasional tentang AMDAL. Tidak hanya sebatas itu, Megawati juga dapat menghentikan kontrak pertambangan minyak Caltex di Blok Natuna, Kepulauan Riau. Kemudian, Megawati mampu membubarkan BUMN terkorup pada masa itu, yaitu Indosat, karena merugikan negara puluhan triliun dan banyak praktek ilegal di dalamnya. Aset dari pembubaran BUMN ini dipakai untuk membayar utang negara. Pada masa jabatannya, Megawati pun berhasil menangkap 17 jenderal korup, termasuk jenderal ketua PBSI. Tidak hanya itu, Megawati membawa Indonesia berhasil keluar dari IMF pada 2003, yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis 1998 dan bisa lebih mandiri. Artinya, Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri, berhasil melunasi utang Indonesia ke IMF ketika menjabat presiden pada tahun 2003 silam. Hal ini terbukti Megawati mereduksi kecenderungannya pada Barat dan berusaha bertindak netral. Ia pun menangkap 21 pengemplang BLBI antara lain David Nusa Wijaya, Hendrawan, Atang Latif, Uung Bursa, Prayoga Pangestu, Syamsul Nur Salim, Hendra Raharja, Sudikatmono, Abdul Latif, dan lainnya. Capaian lainnya adalah ketika Megawati mengeluarkan Kepres nomor 34 tahun 2004 tentang penerbitan bisnis TNI. Ia mendirikan Akademi Intelijen yang pertama di Indonesia. Kemudian, melakukan pembangunan infrastruktur yang vital setelah pembangunan berhenti sejak 1998. Pada masa pemerintahan Megawati, ia juga dapat mengembalikan proporsi pendapatan gas arun sebagian besar kepada rakyat Aceh dengan status daerah otonomi khusus, dan menangkap petinggi GAM dan anggota GAM yang bersenjata. Entah kapan lagi ada perempuan Indonesia yang mengikuti jejak Ibu Megawati untuk bisa menjadi Presiden Indonesia secara tuntas 5 atau 10 tahun jabatannya. Saya yakin suatu saat ada perempuan Indonesia yang memimpin Indonesia dan akan disebut sebagai Ratu Adil yang ditunggu-tunggu. Nah ini kan merdeka atau mati, saya akan diketawain. Ibu udah merdeka kok merdeka. Lo dulu itu kalau berlivatan gini, saya kan nanya. Saya banyak kenal para pejuang, para jenderal. Pak Urip Sumaharjo, Pak yang namanya Sungkono, terus Pak siapa yang jenggotan? Gatot Subroto, Pak Yani, 7 pahlawan revolusi, saya tuh kenal semua, tahu? Coba ada yang kenal nggak? Angkat tangan. Enak aja, saya ini barang antik, tahu nggak? Lo ya bener lah.